Boleh jadi ada benarnya pepatah yang mengatakan jika harta, tahta, dan wanita yang dapat meruntuhkan kejayaan seorang lelaki. Seperti itulah situasi Bopak saat ini. Di tengah karirnya yang tengah menjulang pesat, ia harus dihadapkan dengan permasalahan yang bisa saja menggoyang popularitasnya yang kian bersinar. Dan tak ingin membiarkan kesuksesannya terusik dengan masalah rumah tangga yang sebelumnya terkubur begitu saja, dalam waktu dekat, Bopak mengaku akan mengajukan gugatan cerai terhadap istrinya. Lantas bagaimana Saya ninggalin istri dan anak karena dia tidak punya komitmen yang baik terhadap Bopak. Menikmati popularitas Bopak Castello diterjang masalah rumah tangga? Seperti apa curahan hati istri Bopak Castello, Putri Mayangsari? Benarkah Bopak tak pernah memberi nafkah sejak sang anak berusia 6 bulan? Apa kata Bopak? Benarkah dalam waktu dekat Bopak siap mengajukan gugatan cerai? Lalu bagaimana dengan Happy? Benarkah jika Happy, model yang menjadi teman dekat Bopak selama 5 tahun terakhir, tak mengetahui sang komedian telah beristri? 5 tahun kenal ya, gimana nggak lama ya. Seperti apa mewahnya liburan Syahrini di Paris, Prancis? Dan benarkah saat dibui Dewi Persik justru jadi lebih religius? Apa pula hasil dari kedatangan MUI ke Padepokan UGB Rabu kemarin? Pemirsa, saksikan keseluruhan kabar tersebut yang sayang untuk Anda lewatkan hanya di Celeb on Cam. Saya udah menyatakan talak, dia bukan istri saya. Semenjak udah 3 tahun berlalu. Dunia komedi rupanya mampu mengantarkan nama Bopak Castello pada kesuksesan. Tapi baru ia teguk manisnya popularitas, Bopak harus dihantam dengan masalah rumah tangganya. Itulah ketika pernikahannya dengan Putri Mayangsari terkuak ke permukaan. Pernikahan yang dilangsungkan tanggal 22 Maret 2011 itu kini menyisakan duka dan luka. Lantas seperti apa komedian serta sahabat dekat Bopak Ginanjar yang menghadiri acara tersebut dan juga komedian Taufik Lala yang bertindak sebagai penceramah pada pernikahan itu melihat konflik yang terjadi di antara Bopak dan Putri Mayangsari. Saya ceramah, Ginanjar saksi. Di antara ceramah saya itu motivasi perkawinan, Pak, belajar sama tangga. Tangga, kalau orang naik tangga tuh karya makin tinggi ke atas, kita harus jaga. Tangga 1, tangga 2, tangga 3, 3, 4. Begitu saya cerita. Jangan dipatahin, dijaga. Nanti kalau turun enak. Saya nggak tahu lagi bagaimana ceritanya kan. Yang pasti saat itu kita senang aja melihat bapak kawin. Tapi kesananya ada friksi apa, ada permasalahan. Nggak tahu, saya tahu-tahu seperti ini. Memang pernah juga dulu telepon cerita, masih telepon saya. Oh ada sedikit mau masalah sama istrinya cabut gitu. Pergi. Cerita itu benar bahwa istrinya pergi meninggalkan Bopak. Kalau cerita itu benar, ya salah istrinya kan. Bagaimanapun kan dia sudah terikat oleh sebuah perkawinan, dia punya kewajiban untuk ngurusin suaminya. Kalau benar cerita Bopak bahwa dia pergi tanpa izin, tidak bertanggung jawab sebagai seorang istri, maka jelas ya malaikat. Sebenarnya tuh aku bukan kabur. Di situ karena aku pulang ke rumah orang tua aku. Karena posisi itu sepi, aku nggak betah di sana, makanya aku pulang ke rumah aku. Dari pernikahan ini, Bopak dan Putri dikaruniai seorang anak. Namun menurut pengakuan Putri, ia dan sang suami tidak bisa berkomunikasi lagi saat sang buah hati baru beranjak usia 6 bulan. Lalu benarkah jika Putri meninggalkan Bopak seperti yang selama ini diungkap sang komedian? Usia anak aku 6 bulan, udah lost kontak di situ. Sama sekali nggak ngasih biaya. Maksud aku, oke lah kalau Bapak benci sama aku silakan, tapi kan ini kan Bapak udah punya anak. Jangan benci ke anaknya gitu. Sebelum 6 bulan tuh emang dia sering datang ke sini, terus dia tinggal juga bareng sama Putri di Bogor. Terus pas 6 bulan umur 6 bulan, terakhir dia bawa pakaian, susu, pakaian Putri juga semuanya lengkap. Dia datang ke rumah,
terus dia kasih semuanya. Setelah itu tanpa bilang ada kata perpisahan, dia langsung nggak ada kabarnya lagi. Saya jelas saya ninggalin istri dan anak karena dia tidak punya komitmen yang baik terhadap Bopak, ya kan? Apalagi kesalahan istri saya itu selalu dilindungi sama keluarganya kan. Saya sebagai imamnya itu kan bukan sekedar saya memelihara istri anak kan, tapi dia punya kewajiban juga harus gimana menghormati suaminya kan. Entah apa masalah dalam rumah tangga mereka sesungguhnya. Yang jelas, Bopak coba mentafsirkan bahwa istrinya tak menjalankan tugas dan kewajiban sebagaimana istri semestinya. Bopak juga mengungkap bahwa ia tak bisa bertemu dengan buah hatinya lantaran Putri tak memberitahu juga tak mencari keberadaannya. Tapi lagi-lagi Putri membantah. Lalu benarkah jika Putri dan keluarga sudah kerap mencari jejak Bopak tapi nihil hasilnya? Aku udah sempet minta maaf sama Bopak, aku datangin Bopak ke Bogor, tapi aku nggak nemuin juga. Sebelumnya aku udah berusaha untuk menemui Bopak dengan cara itu intip BBM, tapi tetap aja Bopak kayaknya seolah menghindar dari aku. Itu salah, bukannya aku kalau naik daun, bukan. Saya udah menyatakan talak, dia bukan istri saya. Semenjak udah 3 tahun berlalu, dia kabur dari rumah pun itu bercerai udah. Sekarang Bopak kalau misalnya nanya lebih jelas lagi nanti 4 Januari. Dari situ aja kan dia modus, lo nahan anak gue, dijauhin dari bapaknya. Tapi sekarang nuntut nih bapaknya, Abi yang ngasih nama bapak. Tapi tuh anak ditahan, tuh gimana dikasih informasi enggak? Ya kan? Logikanya di mana kita main logika aja, realistis hidup. Kalau lu tuh bawa lagi tuh anak menunjukkan begini, itu muatannya apa? Mulut tetangga. Bopak mantan suami lu masuk di itu TV banyak tuh. Duitin dong atau apa gitu pasti. Putri nggak ngelarang Bang Bopak untuk temu anaknya. Malahan Putri berharap Bang Bopak datang ngeliat anaknya. Walaupun gimana kan Faza anaknya Bang Bopak. Butuh kasih sayang dari seorang bapak juga. Tidak hanya perselisihan dengan sang istri saja yang kini mengemuka, Bopak juga dipertanyakan soal tanggung jawabnya pada si buah hati tercinta. Benarkah jika Bopak tak pernah memberi nafkah pada anaknya? Kita, tapi 100% ke Bopak. Gak ada embel-embel lain lagi. 100% sih anak aku tetap aku yang megang. Kan Bopak bilang katanya kalau 100%, dia 100% akan menjamin anaknya kalau di tangan dia. Ya dia bilang gitu. Terus aku nggak kasih karena anak aku tuh dari kecil aku yang biayain dan keluarga aku ikut bantu juga. Ngapain 3 tahun diangkat ke permukaan deh? Kalau secara agama tuh udah selesai. Makanya sekarang Bapak mengklarifikasi sama teman-teman di sini. Ini hebat. Bener udah Bopak. Bopak tuh tulus. Dia nggak melihat siapa anaknya, yang penting dia ngerawat tuh. Makanya Allah sayang sama dia, kasih rezeki. Jadi kalau itu cuma trik doang, ini tiba-tiba muncul ya, karena kan Bopak lagi naik, ya kan? Dari sensasi, dah duit dah. Datanglah lihat anak dan jangan lupa Nana Faza, ibu biar Faza sama orang tuanya Putri sama neneknya akan dijaga baik-baik, disekolahin TK sampai dia ke kuliah. Memang gitulah lemahnya orang laki-laki kan harta, tahta, wanita. Boleh jadi ada benarnya pepatah yang mengatakan jika harta, tahta, dan wanita yang dapat meruntuhkan kejayaan seorang lelaki. Seperti itulah situasi Bopak saat ini. Di tengah karirnya yang tengah menjulang pesat, ia harus dihadapkan dengan permasalahan yang bisa saja menggoyang popularitasnya yang kian bersinar. Dan tak ingin membiarkan kesuksesannya terusik dengan masalah rumah tangga yang sebelumnya terkubur begitu saja, dalam waktu dekat, Bopak mengaku akan mengajukan gugatan cerai terhadap istrinya. Lantas bagaimana dengan tanggung jawab Bopak sebagai ayah? Akankah ia memberi nafkah sang buah hati? Lalu akankah Bopak memperjuangkan hak asuh anak sematawayangnya itu? Allah sudah dijalankan. Mudah-mudahan dari pihak keluarga istri, mantan istri, memberikan kemudahan. Kebutuhan-kebutuhan untuk administrasi pengadilan, misalnya surat
nikah ya kan. Tapi kalau seandainya masih ditahan-tahan kan itu modus jatuhnya kan gitu. Kedua yang kita minta juga anak jangan dijadiin satu komoditi. Bentuk kasihan